Gillingham FC depak Brentford, netizen Indonesia sebut Elkan Bagot lebih baik dari Maguire. Elkan Bagot kembali membantu timnya, Gillingham FC, meraih kemenangan. Klub berjuluk The Gills tersebut lolos Carabao Cup usai mengalahkan Brentford. Kemenangan ini diraih dengan adu penalti, Gillingham dinyatakan lolos usai menang 6-5 atas Brentford. Salah satu akun media sosial Carabao Cup pun memposting kemenangan Gillingham FC di media sosial Instagramnya. Unggahan ini pun kemudian langsung direspons oleh netizen Indonesia. Ada juga yang menyebut kalau Elkan Bagot lebih baik dari pemain Manchester United, Harry Maguire. Pemain ini lamar pacar usai masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia 2022. Pedro Guilherme bukanlah bintang papan atas seperti Roberto Firmino yang notabene pemain andalan raksasa Liga Inggris, Liverpool. Pemain kelahiran 1997 ini tergabung di salah satu klub sepak bola profesional Brasil, Flamengo. Pedro menjadi salah satu bagian dari tim Brasil. Hal ini ia ketahui setelah menonton siaran langsung pengumuman skuad bersama kekasihnya, Fernanda Nogueira. Menariknya, setelah pengumuman itu, Pedro langsung berlutut di hadapan sang kekasih dengan mengajukan sebuah cincin berlian. Pedro menyatakan untuk melamar sang kekasih. Terlihat terharu, Fernanda langsung mengiyakan lamaran dari Pedro. Chelsea bakal sibuk di Januari 2023 untuk cari bek sayap dan gelandang. Chelsea mendatangkan total 8 pemain baru di musim panas. Performa para pemain anyar tampak seperti biasa-biasa saja. Padahal, beberapa di antaranya punya nama tenar seperti Raheem Sterling, Aubameyang, dan Kalidou Koulibaly. Di tengah performa pemain-pemain baru yang belum sesuai ekspektasi, Chelsea kini diterpa badai cedera. Jokol menilai Chelsea akan coba mencari pemain baru lagi di posisi bek sayap dan gelandang pada Januari 2023. Luciano Spalletti sebut konsistensi jadi kunci sukses Napoli. Napoli menjadi klub yang disegani di Liga Italia 2022-2023. Pasalnya, mereka masih cukup kokoh di puncak klasemen dengan 38 poin dari 14 laga. Torehan apik itu berkat penampilan yang konsisten tim berjuluk Il Partenope tersebut. Pelatih Napoli, Luciano Spalletti, mengatakan para pemain Napoli memang mengalami perkembangan signifikan pada musim 2022-2023. Itu terbukti dengan performa tim asuhannya cukup baik dalam setiap laga. Pelatih berusia 63 tahun itu mengatakan para pemain sangat bersemangat dalam setiap latihan dan berlaga. Kondisi itu menandakan Napoli ingin selalu berkembang agar bertambah kuat. Pilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah kesalahan. Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter akhirnya mengakui bahwa keputusan memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah sebuah kesalahan. Dia berulang kali mengklaim keputusan itu adalah hasil dari tekanan politik rahasia. Melansir The Guardian, Sepp Blatter mengungkapkan Piala Dunia 2022 diserahkan kepada negara teluk itu karena tindakan mantan Presiden UEFA, Michel Platini, di bawah tekanan dari Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy. Blatter mengatakan bahwa rencana FIFA terganggu oleh Platini. Ia mengklaim bahwa orang Prancis itu berperan penting dalam mengarahkan 4 suara dari negara-negara Eropa ke Qatar, setelah tekanan dari Sarkozy. Tite ingin kembalikan kejayaan Brasil di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Brasil, Adenor Leonardo Bacci atau yang biasa dipanggil Tite, mengatakan dirinya ingin mengembalikan kejayaan timnas Brasil di Piala Dunia 2022. Bukan tanpa alasan Tite mengatakan hal tersebut, pelatih berusia 61 tahun tersebut melihat ada aura yang bagus terpancar dari skuad timnas Brasil yang akan berlaga di Piala Dunia 2022. Maka dari itu, ia yakin bisa membawa Brasil meraih gelar juara Piala Dunia tahun ini. Chelsea telah mengadakan banyak pertemuan dengan striker Palmeiras, Endrick, mengenai kepindahan di masa depan ke Stamford Bridge dan dipandang sebagai pesaing sejati untuk mendapatkan tanda tangannya bersama Real Madrid dan Paris Saint-Germain.
Pembicaraan awal telah diadakan antara Manchester City dan Borussia Dortmund mengenai langkah masa depan untuk Jude Bellingham. Manchester United, gila, tentang penandatanganan gelandang Benfica, Enzo Fernandez, di jendela transfer Januari dan siap untuk memenuhi harga 50 juta euro yang diminta pemain berusia 21 tahun itu. PSG siap untuk merekrut pemain depan Tottenham, Richarlison, jika mereka merasa perlu untuk menggantikan Kylian Mbappe, yang merupakan target jangka panjang untuk Real Madrid. Tottenham Hotspur, mereka tertarik untuk membawa pemain berusia 23 tahun, Marcus Edwards kembali ke klub. Orang Inggris itu telah dibandingkan dengan Lionel Messi oleh Mauricio Pochettino, dan tampil mengesankan dengan Sporting Lisbon. Arsenal telah mengadakan pembicaraan positif dengan pemain sayap Shakhtar Donetsk, Mikhailo Mudryk, mengenai kemungkinan pindah ke Emirates pada Januari. Barcelona sedang mempertimbangkan kepindahan penyerang Crystal Palace, Wilfried Zaha, saat kontraknya mendekati akhir. Frank Lampard berharap Everton akan mendorong untuk menandatangani bek kiri Manchester United, Luke Shaw, namun Shaw lebih suka menandatangani perpanjangan kontrak di Old Trafford. Juventus siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan gelandang Chelsea, Jorginho, yang kontraknya saat ini akan berakhir pada 2023. Scout dari Liverpool telah dikirim untuk melihat pemain sayap Midtjylland berusia 21 tahun dari Denmark, Gustav Isaksen, yang telah diidentifikasi sebagai target yang mungkin untuk jendela transfer Januari. Barcelona mengawasi dengan cermat situasi bek Manchester City, Aymeric Laporte, yang dipandang sebagai alternatif yang mungkin untuk target utama Inigo Martinez begitu jendela transfer Januari dibuka. Bayern Munich menginginkan rencana suksesor untuk kiper Manuel Neuer, dan jika mereka tidak dapat meyakinkan Alexander Nubel untuk menunggu, mereka dapat merekrut Gregor Kobel dari Borussia Dortmund. Manchester City singkirkan Chelsea dari Piala Liga. Manchester City berhasil menyingkirkan Chelsea dari Piala Carabao Cup usai menang 2-0 berkat 2 gol yang diciptakan Riyad Mahrez dan Julian Alvarez. Dengan kemenangan ini Man City melaju ke babak berikutnya, sedangkan Chelsea tersingkir. Arsenal tersingkir menyakitkan dari Piala Liga Inggris. Arsenal tersingkir secara menyakitkan dari Piala Liga Inggris 2022-2023. Hal itu terjadi setelah mereka menelan kekalahan dari Brighton and Hove Albion di putaran ketiga. Pelatih Arsenal Mikel Arteta, murka dengan hasil yang didapat pasukannya. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Emirates Stadium. Meski telah mencoba bermain agresif, Arsenal pada akhirnya harus takluk dengan skor 1-3 dari Brighton. Liverpool singkirkan Derby County lewat drama adu penalti. Para pemain Liverpool melakukan selebrasi setelah memenangkan adu penalti melawan Derby County dalam laga Piala Carabao Cup babak ketiga di Stadion Anfield. Pertandingan yang berjalan seru hingga babak kedua berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Padahal, kedua tim sama-sama memiliki peluang yang bisa dikonversikan menjadi gol. Skor kacamata pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan lanjut ke babak adu penalti. Inter Milan menang besar, AS Roma dan Atalanta tampil loyo. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-14 baru saja rampung pada Kamis dini hari. AS Roma gagal mendapatkan poin penuh karena berhasil ditahan imbang 1-1 oleh Sassuolo. Gol telat dari Andrea Pinamonti di menit ke-85 memaksa AS Roma hanya bisa membawa pulang 1 poin. Sementara itu, Atalanta juga mendapatkan hasil kurang memuaskan ketika kalah di kandang Lecce dengan skor 2-1. Buntut dari kekalahan itu membuat Atalanta terjun bebas ke peringkat 5, setelah beberapa pekan lalu berada di peringkat 2. Inter Milan justru sukses memanfaatkan hasil buruk dari AS Roma dan Atalanta, dengan memenangkan laga kontra Bolonya. Alhasil, Inter Milan kini merangsak ke peringkat 4 Liga Italia setelah mengemas 27 poin.